Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang beribadah onsite dan yang mengikuti live streaming di rumah. Pertama-tama mewakili GBI Berkat Bagi Bangsa, maka saya ucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya apa yang kita tinggalkan di tahun 2020 kemarin memberikan satu pengalaman pelajaran untuk setiap kita memasuki tahun yang baru. Kita songsong dengan harapan dan kekuatan yang baru. Kita berdoa, kebaikan Tuhan selalu menyertai perjalanan kita di tahun 2021. Amin. Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, tema tahun 2021 adalah Fruitful Disciples, pemuritan yang berbuah. Diambil dari Yohanes 15 ayat 8, dan bulan Januari ini adalah awal di tahun 2021 dengan tema From Believer to Disciple. Perjalanan kehidupan rohani kita bersama dengan Allah dimulai dari saat kita menerima kasih Allah yang menjadikan kita orang percaya yang tidak mengalami kebinasaan, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Hidup kita tidak sama lagi dari orang percaya Yesus, kita menjadi pengikut Kristus. Kita terus bertumbuh dewasa untuk berani berkomitmen menjadi murid. Belajar bersama memiliki karakter sebagai murid Kristus yang setia, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi murid sejati, siap menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaannya.
Jadilah murid Kristus. Di dalam ibadah kita pagi hari ini, saya ingin melihat terlebih dahulu siapa saja yang sudah masuk nih. Ada banyak nih. Terima kasih untuk semua kehadirannya. Dan kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Ko Albert, pagi ko. Saudari Ani, Cik Magda, ya pagi, semangat ya. Kalau Pak Indra sudah dari tadi saya dengar suaranya nih, wah luar biasa. Baik, nanti selama ibadah berlangsung, suara speakernya bisa dimatikan terlebih dahulu ya. Jadi saudara bisa bernyanyi dengan baik. Baik, kita akan memulainya. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih-Nya itu kekal sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya di pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Hati kami sungguh bersyukur dan kami bersuka cita Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, tetapi Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan yang begitu luar biasa untuk kami boleh bersama-sama beribadah, menikmati, berdiam di dalam hadirat-Mu untuk 1 jam, 1,5 jam ke depan ini. Marilah Tuhan, Roh Kudus melembutkan hati kami masing-masing untuk kami boleh bersekutu secara pribadi dengan Engkau dan kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau pada pagi hari ini. Dan biarlah dalam sesi perjumpaan kami dengan-Mu Tuhan, kami boleh mengalami pembaharuan, kami boleh mengalami perubahan paradigma, kami boleh mengalami mendapatkan hati yang baru di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama berkata, Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian. Sungguh Dia Allah yang sungguh sangat baik. Saudara bisa bersama-sama bertepuk tangan dengan saya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Nya, angkat tangan
tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Tuhan itu sungguh sangat baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Di dalam anugerahnya yang besar, Allah itu menyelamatkan manusia yang berdosa ini melalui Injil. Melalui kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitan Yesus Kristus itu. Dan sesudah kita diselamatkan, kita masuk di dalam tahap pengudusan. Dan kita akan terus berjalan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu kita tidak pernah ragu untuk mengikutinya. Amin, saudara. Amin. Dia yang pegang dan mengendalikan hidup kita. Wow, haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama dengan Tuhan. Dia akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaannya dalam terangnya yang ajaib. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Amin. kau pegang hidupku. Iya, Dia yang mengendalikan hidup kita. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia yang punya kendali atas hidup kita. Amin, saudara. Oh, Dia yang memimpin hidup kita. Dia yang menguasai hidup kita. Jalan kita ada di dalam jalannya. Katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku,
berkuasa berjaya Boleh untuk sekali selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Saudara, lagu ini mengatakan bahwa tenanglah kini hatiku, sebab Tuhan memimpin langkah hidup kita. Di awal tahun, kita berjalan di dalam sebuah tali hidup yang panjang sebagai urut-urutan dari tahun yang kemarin, di mana masalah utama di dunia ini adalah masalah penyakit yang kita sebut COVID. Dan itu merusak semua struktur kehidupan manusia. Bahkan sampai nyawa pun banyak yang sudah terbuang sia-sia. Tetapi satu perkara inilah yang membedakan antara kehidupan orang yang berada di luar Kristus dengan kita yang berada di luar Kristus. Sekalipun keadaan kita saat ini sedang mengalami berada dalam lembah yang kelam, tetapi kita punya keyakinan dan kita mau katakan, tetap tenang hatiku, karena Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Mungkin kita bimbang dan ragu dengan masa depan kita, tetapi percayalah, tangan yang kuat itu sedang menuntun langkah hidup kita. Yesus membimbing kita, Yesus membimbing kita semuanya, tangan kita dipegangnya. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan iman saudara. Tenanglah kini hatiku,
Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, Oleh sebab itu Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang dengan yakin teguh. dan percaya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. katakan sekarang tenang. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, tenanglah kini. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya. Kasih-Mu mengalir Tuhan, membuat setiap hati yang terluka saat ini. Kasih-Mu memulihkan mereka yang terluka saat ini Tuhan. Kasih-Mu menjamah setiap jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan, yang sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka. Izinkan Tuhan, Kau jamah dia. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Yesus memegang hidup kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang mengasihi kami.
Jadikan kami Ku lebih percaya dari Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan saudara, katakan, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Ini pernyataan iman kami pagi hari ini, Tuhan. Dan kami mau katakan dunia boleh bergejolak, situasi boleh berubah, tetapi kami percaya satu perkara, kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau hanya perlu satu yang dari kami, yaitu kami tetap berada di dalam jalan-Mu, tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan kami mempunyai hati yang seperti Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu terus Engkau ajar, Engkau bentuk kami Tuhan. Pagi hari ini, kalau sebentar kebenaran firman-Mu akan dibagikan, biarlah Tuhan pengurapan-Mu ada atas diri hamba-Mu, dan kami yang mendengarkan di rumah, kami boleh duduk diam, mempunyai hati sebagai hamba dan telinga sebagai seorang murid. Dan selesainya kebaktian ibadah ini, kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama berkata, amin. Bapak Ibu, saudara semuanya, di dalam sesi pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang masih muda. Tetapi Tuhan memakai dengan begitu luar biasa. Dan juga beliau mengembalakan di salah satu gereja di kota Surabaya ini. Dan beberapa kali juga mementori gereja di tempat ini di dalam hal pemuritan, juga sekaligus berbagi ide, beberapa ide untuk kemajuan dan pertumbuhan iman dan pelayanan di gereja kita ini. Nah, kebenaran Injil yang merupakan pesan Tuhan buat kita pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau. Kita sambut Bapak Pendeta Muda Jeffrey Teresna. Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya keadaan-keadaan di hari-hari ini tidak akan pernah menyurutkan kasih dan kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Terima kasih sebelumnya buat para tim kepemimpinan, Ibu Gembala, Pak Antoni, Pak Joni, dan semua tim kepemimpinan yang hari ini memberi saya kesempatan boleh melayani Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu ada, dimanapun Bapak Ibu hadir mendengarkan pesan ini. Saya berdoa semua keadaan kita baik-baik saja, dan kemurahan kasih karunia Tuhan akan terus berlangsung, akan terus memayungi, menudungi kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan ini, kita teduhkan hati kita sebentar, kita akan berdoa dan saya akan memimpin Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala.
Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami tiba di minggu terakhir, minggu kelima dari bulan Januari di tahun 2021. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan hal-hal yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami percaya semuanya berujung kebaikan. Keadaan yang tidak menentu, kondisi yang tidak pasti, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang di luar kendali kami percaya kami punya Tuhan sang pengendali. Kami punya Tuhan yang mengontrol, menguasai segala keadaan. Terima kasih, pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau. Hari ini kami butuh firman-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan tolong kami, biar firman-Mu menerangi kehidupan kami. Firman-Mu bukan cuman menasihati kami. Firman-Mu bukan cuma menguatkan kami, tapi firman yang kami dengar sebentar nanti akan menggiring kami menghidupi kehendak-Mu di sisa waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Gereja-Mu dibangun, kerajaan-Mu dibangun, dan semuanya untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Saya tertarik sekali dengan bagian yang terakhir dari kalimat Pak Antoni tadi. Kalau Bapak Ibu menyimak doa dari Pak Antoni tadi, Pak Antoni berkata bahwa hati hamba dan telinga murid. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa dua kata tersebut jadi kunci untuk Anda boleh mengalami terobosan firman. Percuma banyak hal kita tahu, tapi kita nggak datang dengan kerendahan hati. Percuma kita banyak tahu, tapi kita nggak punya mentalitas seorang murid yang siap melakukan firman Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda dengarkan firman ini, mari miliki hati hamba, mari miliki telinga seorang murid, dan putuskan untuk kita mengerjakan firman ini, berapapun harga yang harus kita bayar, dan minta Tuhan menuntun kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di minggu yang terakhir di bulan Januari ini, minggu kelima, saya akan tetap terus inline dengan topik, dengan tema di bulan Januari, yaitu believer to disciple. Ya. Orang percaya menjadi seorang murid. Dan di minggu terakhir ini, secara khusus subtema yang diberikan kepada saya yaitu true disciples atau murid yang sejati. Saya yakin Bapak Ibu di 4 minggu sebelumnya udah banyak rekan-rekan hamba Tuhan udah menyampaikan tentang murid, berpindahnya orang percaya menjadi seorang murid, Bapak Ibu. Dan di menit-menit awal ini saya mau tekankan bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah awal perjalanan seorang murid dimulai. Saya ulang, Bapak Ibu. Waktu Anda dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan Anda dan saya, itu langkah awal, itu step awal untuk Anda memulai perjalanan seorang murid. Makanya Bapak Ibu, waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saat itu sebenarnya Anda adalah murid Kristus. Anda bukan jiwa baru lagi Bapak Ibu. Sekalipun ada begitu banyak orang berkata, oh dia masih jiwa baru Bapak Ibu. Nah sementara Yesus berkata, waktu orang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Bapak Ibu, di saat itu Bapak Ibu, orang tersebut punya kualitas murid, punya kapasitas murid, punya mentalitas murid Bapak Ibu. Nah berhati-hatilah dengan berita yang Anda dengar. Sebab berita di awal yang Anda dengar akan sangat menentukan keradikalan Anda ikut Yesus. Berita di awal Anda lahir baru, Anda menyerahkan hidup kepada Yesus. Itu akan sangat menentukan hari-hari ke depan Anda, perjalanan kehidupan Anda, waktu Anda ikut Yesus. Makanya Bapak Ibu dengan berita-berita yang kita dengar, lewat apa yang kita alami dalam keseharian kita, secara khusus waktu kita lahir baru, itu penting banget. Saya masih ingat 24-25 tahun yang lalu, Ibu, waktu saya pertama kali lahir baru, ada satu pesan penting yang diucapkan, yang diberitahu, yang disampaikan buat saya oleh pemurid saya, Bapak Ibu. Oleh pembimbing rohani saya, oleh bapak rohani saya waktu itu. Waktu saya menyerahkan hidup, dibaptis, memberi diri, dibaptis, dan saya kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya bertanya kepada pembimbing rohani saya, what next? Apa langkah berikutnya Bapak Ibu? Dia cuma berkata, praktekkan. Matius pasal yang ke-28.
ayat 19 sampai 20. Sampai hari ini Bapak Ibu. Itu jadi ayat panduan perjalanan Kristen saya. Perjalanan saya ikut Yesus Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal dari apa yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu di kesempatan hari ini Bapak Ibu, ada hal yang menarik waktu saya merenungkan firman Tuhan dan saya menggali firman Tuhan. Nah, yang menarik adalah dalam beberapa kitab, secara khusus kitab Kisah Para Rasul Bapak Ibu. Di kitab Kisah Para Rasul, kata orang percaya, ya, believer, orang percaya, itu ditulis 3 kali. Sebaliknya, kata murid di kitab Kisah Para Rasul ditulis 30 kali Bapak Ibu. Wow, ya. Saya ulang Bapak Ibu, kata orang percaya, believer, ya, itu ditulis 3 kali saja Bapak Ibu. Sementara disciple atau murid itu ditulis 30 kali. Dari situ Bapak Ibu bisa melihat bahwa kekristenan itu fokusnya pada murid. Kekristenan tidak fokus pada simpatisan, ya. Kekristenan tidak fokus pada pengagum yang bersemangat. Kekristenan tidak berfokus pada fans yang lengket kemanapun kita pergi Bapak Ibu. Tetapi kekristenan sangat dekat dengan kualitas seorang murid Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu di minggu-minggu sebelumnya sudah banyak dibahas. Ya, murid itu harus pikul salib. Ya, bukan kalungkan salib Bapak Ibu ya. Ya, walaupun hari-hari ini banyak orang Kristen bukan lagi pikul salib Bapak Ibu, tapi dia kalungkan salib karena salib jadi aksesoris. Salib udah nggak jadi gaya hidup, tapi jadi aksesoris orang Kristen. Jadi di mana-mana Bapak Ibu lagi bepergian, salibnya dikeluarin supaya menandakan bahwa orang itu Kristen Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ada hal yang menarik lagi Bapak Ibu. Sebelum saya tunjukkan beberapa bagian penting Bapak Ibu. Dalam keempat kitab Injil, ya, dalam keempat kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes Bapak Ibu, Yesus mengatakan percayalah kepadaku itu 5 kali Bapak Ibu. Saya ulang, Yesus mengatakan percayalah kepadaku itu 5 kali. Sebaliknya Yesus mengatakan ikutlah aku itu 20 kali Bapak Ibu. Wow, ya. Jadi believer percayalah kepadaku itu cuma 5 kali. Tapi waktu Yesus bilang disciple ya, murid, ikutlah aku itu 20 kali Bapak Ibu. Jadi waktu Yesus berkata ikutlah aku, itu bukan berarti mengikuti perjalanan waktu ke waktu, perjalanan kota ke kota, perjalanan demografinya Yesus, bukan. Tapi kata ikutlah aku itu berarti berbicara tentang sebuah bentuk penyerahan totalitas. Ya, pemerintahan yang berganti daripada pemerintahan pada diri kita sendiri berubah, switch kepada pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama melihat apa sih tanda murid yang sejati? Ya, apa tanda murid yang sejati? Ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-15, tapi sebelum ke situ saya mau lompat dulu sebentar Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-28 dulu. Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya yakin Bapak Ibu ayat yang udah sering kali Anda dan saya baca ya. Matius 28 ayat ke-19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ nggak dikatakan jadikanlah sebagian bangsa murid. Nggak dikatakan jadikanlah separuh bangsa, sepertiga, seperempat, seperenam bangsa muridku. Tapi Alkitab bilang semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan inilah janjinya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas di ayat ini, Yesus berkata jadikan semua bangsa murid. Dan jelas di ayat ini, identitas pertama atau kualitas pertama atau tanda pertama bahkan utama dari orang yang ngaku dia murid
murid harus menghasilkan murid. Murid tidak harus menghasilkan pengikut. Murid tidak harus menghasilkan follower yang banyak, bukan. Ya. Kalau Anda lihat di Instagram Anda, Bapak Ibu, ya, saudara bisa lihat berapa banyak follower Anda. Tapi follower Anda tidak memberikan jaminan buat Anda bahwa dia akan berkomitmen kepada Anda, bukan? Sementara Yesus berkata, ikutlah aku itu berarti mengandung sebuah unsur komitmen tingkat tinggi, Bapak Ibu. Makanya Yesus selalu minta menghitung harga bayarnya dulu sebelum Anda putuskan ikut Yesus. Nah, saya kembali. Berarti tanda murid sejati itu murid yang menghasilkan murid. Nah, hari ini yang akan saya bahas, Bapak Ibu. Murid yang menghasilkan murid. Berarti murid yang sejati itu memuridkan orang lain. Murid yang sejati itu bukan cuma sekedar sekolah, Bapak Ibu. Ya, saya yakin udah dibahas. Murid yang sejati itu bukan cuma sekedar datang ke sekolah, ikut ujian, naik kelas, bukan cuma itu. Tetapi murid yang sejati itu adalah seseorang pembelajar yang diajar, dilatih, dididik, kemudian melatih, mendidik, mengajar orang lain. Itulah murid, Bapak Ibu. Itulah murid yang sejati. Pertanyaan saya di menit-menit ini, Bapak Ibu. Sudahkah ada orang-orang yang sampai hari ini Anda latih, Anda bimbing, Anda ajar, Anda persiapkan? Sebab perhatikan dengan baik. Yesus menjadikan pemuridan sebagai agenda yang utama. Sementara kita menjadikan pemuridan sebagai pilihan. Yesus menjadikan pemuridan sebagai agenda utama 3,5 tahun masa perjalanan pelayanannya. Sementara kita menjadikan pemuridan sebagai beban dan pilihan, Bapak Ibu. Jadi saya bingung, Bapak Ibu. Seringkali kita misleading dalam kepemimpinan. Kita salah dalam melayani, Bapak Ibu. Karena bagi Yesus, kehendak Bapaknya harus nyata. Kehendak Bapaknya harus tuntas. Dan apa kehendak Bapaknya? Menghasilkan murid, Bapak Ibu. Menghasilkan murid. Saya berdoa di menit-menit ini, Bapak Ibu. Hati Anda harusnya bukan cuma tergugah. Tapi hati Anda harusnya bergerak, Bapak Ibu. Bahwa sekali lagi, murid yang sejati itu menghasilkan murid, Bapak Ibu. Tahun 96 setelah saya lahir baru, Bapak Ibu. Ya, 96 saya lahir baru, Bapak Ibu. Namun sejak awal sebenarnya saya sudah aktif melayani. Semenjak saya sekolah minggu. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu. Saya masih ingat seorang kakak sekolah minggu mengajarkan Yesus yang mati di atas kayu salib. Saya lahir dari keluarga yang unbeliever, Bapak Ibu. Lalu kemudian saya datang ke gereja, saya beribadah. Dan hari di mana saya mendengarkan pesan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia mengajar, kakak sekolah minggu itu mengajar. Lalu kemudian saya mulai bertumbuh, menyerahkan diri, memberi diri dibaptis, Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu, tidak cukup sampai situ. Saya kemudian bukan cuma memberi diri dibaptis, tapi kemudian saya putuskan untuk saya memuridkan orang lain yang tentunya terlebih dahulu saya dimuridkan. Nah kita akan lihat lagi satu ayat Bapak Ibu, ada 3 ayat. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Perhatikan dengan baik, ini pola pemuridan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, berarti apa yang saya lihat, yang saya terima, yang saya dapat, yang saya dengar dari banyak orang, Bapak Ibu, dari orang-orang yang memuridkan saya, Bapak Ibu. Alkitab berkata bukan cuma sampai situ, tapi percayakan apa yang saya terima, percayakan itu sama orang lain. Tuh Bapak Ibu, Anda lihat langkahnya, Anda lihat stepnya. Apa yang saya terima di hari Minggu, apa yang saya terima di
Komsel Bapak Ibu. Alkitab bilang bukan cuma sekedar duduk diam terima dengar Bapak Ibu. Tapi Alkitab bilang percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi berarti ada apa itu namanya? Ada proses-proses peralihan hikmat, peralihan gaya hidup, peralihan pengetahuan, peralihan banyak hal Bapak Ibu. Percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi berarti Bapak Ibu ada banyak tahapan, ada tahapan demi tahapan. Apa yang telah kita terima, lalu kemudian kita lanjutkan. Makanya Bapak Ibu lihat, firman yang Anda terima akan bisa Anda lakukan waktu Anda bagikan. Saya ulang Bapak Ibu, firman yang Anda terima di hari Minggu seperti ini hanya akan menggerakkan hidup Anda, hanya akan menuntun kehidupan Anda kalau apa yang Anda terima Anda bagikan, terima bagi, terima bagi, terima bagi. Disitulah rema itu akan selalu hadir dalam kehidupan Anda. Makanya ada begitu banyak orang Kristen Bapak Ibu. Datang beribadah dia terima firman. Tapi firman itu gak pernah menggerakkan dia. Karena dia gak pernah bagikan firman itu. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, percayakanlah itu kepada orang lain Bapak Ibu. 1 ayat lagi Bapak Ibu. Lalu saya masuk pada poin Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 16. Sekali lagi tanda murid yang sejati sederhana. Menghasilkan murid hanya lewat proses pemuritan. Ya, menghasilkan murid hanya bisa terjadi lewat proses pemuritan. Sama seperti halnya bagaimana meluluskan murid hanya bisa Anda masuk sekolah. Anda nggak bisa dikatakan lulusan dari sebuah sekolah kalau Anda nggak pernah bersekolah. Anda nggak pernah mendaftarkan diri punya status sebagai seorang murid di sekolah tersebut. Anda nggak akan mungkin dikatakan lulusan dari sebuah university tertentu kalau Anda nggak pernah kuliah di situ, nggak pernah belajar di situ. Itu faktanya Bapak Ibu. Kita lihat lagi, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kabar baiknya Bapak Ibu, pemuritan gak butuh talenta. Berapa hari yang lalu Bapak Ibu, ada seseorang menelpon saya Bapak Ibu. Dan dia bercerita, waktu pemimpin di gereja lokal tersebut meminta dia memuridkan orang lain, dia telepon saya. Dia berkata gini, Pak Jeffrey, saya gak tertarik memuridkan orang lain. Dia bilang. Terus saya tanya, apa yang membuat kamu gak tertarik memuridkan orang lain? Tentunya setelah saya tanya apa yang menarik perhatian kamu kalau bukan pemuritan. Anak muda ini berkata demikian. Karena saya gak punya talenta. Dia bilang, karena saya gak punya kemampuan memuridkan orang. Terus saya bilang gini, pemuritan itu bukan seperti orang main sepak bola. Anda hanya akan bisa masuk dalam sebuah tim sepak bola kalau Anda punya talenta bermain. Pemuritan itu bukan sama seperti worship leader Bapak Ibu, yang butuh talenta tertentu. Oke? Pemuritan bukan seperti pemain musik Bapak Ibu, yang butuh talent untuk bermain. Pemuritan gak ada kaitannya dengan talenta. Jadi kalau Anda berkata gini, saya gak punya talenta memuridkan, Anda salah, Anda keliru. Sebab pemuritan itu gak ada kaitannya dengan talenta. Pemuritan gak ada kaitannya dengan kompetensinya dulu. Pemuritan gak ada kaitannya dengan skill, keahlian yang Anda punya, tidak. Pemuritan hanya berkaitan dengan kerinduan dan kemauan Anda. Sebab yang saya yakin, kemampuan Anda hanya sejauh kemauan Anda. Saya ulang, kemampuan Anda hanya sejauh kemauan Anda. Kebisaan Anda hanya bergantung pada kemauan Anda. Sebesar kemauan Anda, sebesar itulah kemampuan Anda. Sebesar kemauan Anda, sebesar itulah kebisaan Anda. Makanya Alkitab bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Jadi memang sejak awal Anda nggak usah tolak-tolakan. Saya dipilih apa saya nggak dipilih. Anda dipilih kok, udah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi nggak ada lagi istilah, nggak ada lagi kalimat, saya nggak terpanggil memuridkan orang. Itu bahasa yang cacat Bapak Ibu. Itu kalimat yang nggak pas. Sebab pemuritan itu panggilan semua orang percaya. Panggilan itu, pemuritan itulah panggilan semua murid Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap Bapak Ibu. Supaya kamu itu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow Bapak Ibu. Jadi rupanya Bapak Ibu sederhana. Sejak awal buah itu terlihat dari berapa banyak murid yang Anda hasilkan. Apa keberhasilan sebuah sekolah dan kampus Bapak Ibu kalau Anda lihat. Oke? Akreditasi itu Bapak Ibu, sekolah yang ada akreditasinya dinilai, distandarisasi Bapak Ibu. Berdasarkan apa? Bukan cuma sekedar berapa banyak guru besarnya. Berapa banyak guru S1, S2, S3-nya. Ya. Kalau Samsung sekarang sampai S10 Bapak Ibu ya. Ya. Bukan itu Bapak Ibu, bukan semata-mata itu. Oke? Tetapi berapa banyak lulusan. Dan Bapak Ibu tahu nggak, semakin berkualitasnya sebuah kampus, semakin berkualitasnya sebuah sekolah, makin banyak orang yang antri untuk daftar Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau kekristenan saudara berkualitas, kualitas cenderung memasarkan dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Kualitas itu nggak perlu dipasarkan oleh orang lain Bapak Ibu. Ya baik kalau kemudian orang diberkati lalu kemudian mengasyar Anda, menolong Anda, mempromosikan Anda. Tapi percayalah, kualitas akan cenderung memasarkan dirinya sendiri. Makanya Alkitab bilang, waktu Anda muridkan orang, Anda lagi terlibat dalam proyek besar Yesus Kristus. Waktu Anda muridkan orang, udah itu panggilan tertinggi Bapak Ibu. Waktu Anda menyerahkan hidup, kemudian Anda putuskan memuridkan orang. Makanya Bapak Ibu, sulit memuridkan orang kalau Anda masih fokus pada diri Anda sendiri. Di akhir pembicaraan saya ditelepon dengan anak muda tersebut. Persoalannya cuma satu, saya bilang. Persoalannya bukan talentamu. Persoalannya adalah Anda yang tidak mau. Bukan Anda yang tidak mampu. Bukan Anda yang nggak bisa, tapi Anda nggak mau. Padahal anak muda tersebut juga udah dimuridkan Bapak Ibu. Oke? Nah, berbuah. Oke, jadi panggilan tertinggi, panggilan terjauh dari seorang murid adalah menghasilkan murid. Di menit yang terakhir ini Bapak Ibu dengan cepat, saya mau berbagi ada 3 cara yang harus dan bisa Anda lakukan untuk kemudian Anda boleh berjalan dalam pemuritan Bapak Ibu. Oke? Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 6 bagian terakhir Bapak Ibu. Ayat terakhir. Yohanes 14 ayat ke-6. Ada 3 kunci bagaimana kita menjadi murid yang menghasilkan murid. Apa yang harus kita lakukan? Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya. Kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada 3 kata kunci di situ. Yang pertama jalan, yang kedua kebenaran, dan yang terakhir kehidupan. Bagaimana cara saya menjadi murid yang menghasilkan murid? Pertama, Alkitab bilang akulah jalan. Jalan bicara apa? Penunjuk arah. Jadi waktu Anda melatih orang lain, Anda memuridkan orang lain Bapak Ibu, Alkitab bilang akulah jalan. Artinya apa? Anda menunjukkan arah. Anda menunjukkan tujuan Bapak Ibu. Anda kasih tahu kemana dia harus pergi, kemana dia harus melangkah Bapak Ibu.
Jadi hal yang pertama, akulah jalan. Jalan berbicara arah. Yang kedua, akulah kebenaran. Jadi waktu Anda memuridkan, yang Anda tunjukkan kebenaran firman yang disertai dengan pengalaman kehidupan. Pengalaman hidup nggak bisa dijadikan prinsip. Karena pengalaman hidup satu dengan yang lain berbeda. Satu-satunya prinsip yaitu kebenaran sendiri. Makanya cintai kebenaran, Anda akan mencintai prinsip. Mencintai kebenaran, Anda menghasilkan dan mengarahkan orang dalam prinsip firman. Ada arahnya, arah yang seperti apa? Arah yang sesuai dengan kebenaran. Prinsip yang Anda praktekkan. Sesimpel itu memuridkan. Tunjukkan arah, beritahu prinsipnya, dan yang terakhir, kehidupan. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Kehidupan bicara apa? Kehidupan bicara teladan, Bapak Ibu. Oke? Kehidupan bicara teladan. Anda mampu menunjukkan arah. Anda pintar kasih tahu prinsip, tapi nggak ada teladan di dalamnya. Akan sangat sulit, Bapak Ibu. Akan sangat sulit Anda menghasilkan murid, Bapak Ibu. Sebab teladan satu-satunya alat pengaruh kepemimpinan. Oke? Semua hal kita punya. Tapi kalau kita nggak punya teladan, kita akan sulit menggerakkan orang, Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan dari seseorang. Satu saat Bapak Ibu saya melayani sebuah training di sebuah perusahaan, Bapak Ibu. Ya. Waktu itu saya ingat sekali, saya membahas tentang topik the leadership habit, kebiasaan seorang pemimpin. Lalu ada yang bertanya sama saya, Pak Jeffrey, menurut Bapak, berapa lama usia kepemimpinan? Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu hari ini. Umur kepemimpinan Anda hanya sejauh umur karakter Anda. Saya ulang. Umur kepemimpinan Anda hanya sejauh umur karakter Anda. Jadi karakterlah yang memperpanjang usia kepemimpinan Anda. Dan bagaimana 3 hal ini terjadi dalam kehidupan Anda? Yesus membuktikannya. Tidak mungkin menghasilkan murid tanpa melewati jalur pemuritan. Mari jadi murid yang sejati, yang menghasilkan murid dan memuridkan orang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita datang hampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita berdoa pagi hari ini. Kami bersyukur Bapak buat kesempatan saat ini, hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar, firman yang akan terus hidup di dalam kami. Bantu kami Roh Kudus, supaya firman yang kami terima, kami dengar, kami boleh hidupi dan kami boleh bagikan kepada banyak orang. Lebih dari cukup firman yang sudah kami dengar itu memandu kehidupan kami. Sebab kehidupan kami nggak dipandu keadaan. Kehidupan kami nggak dipandu oleh kalkulasi kami. Kehidupan kami nggak dipandu oleh kondisi-kondisi yang di luar kami. Tapi kehidupan kami semata-mata dipandu oleh firman-Mu. Tuhan, biar agenda utama Yesus Kristus, yaitu memuridkan, menjadi agenda utama kami di sisa umur yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau turut ikut serta dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Dimanapun kami hadir, kami menyentuh banyak orang. Kami menjadi murid-murid yang sejati. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, bantu kami Roh Kudus menghidupinya dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Muda Jeffrey Teresna yang sudah berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya, di minggu yang akan datang kita masih dengan platform yang sama, Zoom seperti pagi hari ini untuk ibadah di minggu yang akan datang ini. Dan untuk di minggu yang akan datang, minggu depan, itu kita akan memasuki sebuah tema besar yaitu Stand Firm. Di bulan Februari kita akan masuk tema besar yaitu Stand Firm. Dan khususnya di minggu pertama, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Indra Saputra dengan sebuah subtema yaitu God's Calling atau mengenal panggilan Allah. Dan untuk
ibadah pagi hari ini juga saudara bisa mendengarkan kembali karena sudah di-upload di YouTube. Jadi saudara ingin mendengarkan ulang, dipersilahkan. Dan mungkin juga pagi hari ini ada beberapa kualitas suara, audio yang kurang bagus karena memang secara personil di tim multimedia ini sudah berkurang sebanyak 4 orang. Jadi kami harus bekerja ekstra keras. 1 orang harus menghandle beberapa peralatan. Jadi mohon dimaafkan kalau seandainya ada beberapa kualitas suara, gambar yang kurang bagus di dalam pandangan saudara. Dan pagi hari ini saya juga menginformasikan, saudara juga dapat mempersembahkan persembahan dan bisa dilakukan dengan melakukan transfer di nomor rekening yang bisa ditampilkan di layar gadget Anda. Jadi saudara bisa melakukannya seperti yang tertera di depan layar gadget Anda. Dan yang terakhir adalah tetaplah berdoa untuk kita, jemaat berkat bagi bangsa, karena memang kesehatan, kemudian kondisi keluarga dan yang lainnya, mari kita tetap terus bersama-sama bersatu di dalam doa. Juga doakan juga buat bangsa dan negara Indonesia ini, saudara. Nah, baik, di pagi hari ini kita akan memasuki sebuah acara, yaitu spesial di pagi hari ini, yaitu Great One Another in Love. Ya, tentu saya ingin menyapa beberapa rekan-rekan yang sudah bergabung di dalam ibadah pagi hari ini. Inilah keuntungan dari kalau ibadahnya dengan memakai platform Zoom. Saya lihat di tempat saya ada Bapak Mika Christian. Halo Pak. Nah, ada AI Junawati. Pagi AI. Kemudian ada Tante Chandra. Selamat pagi Tante. Senang sekali bisa bertemu dengan Tante. Ada Mami Lucy. Mami Lucy, pagi. Ada Pak Mulyadi Subroto. Ya. Mungkin dari beberapa orang ini ada yang ingin memberikan sepatah dua patah kata mengenai ibadah kita pagi hari ini. Persilahkan. Mungkin dari Pak Mulyadi. Apa yang bisa disampaikan Pak? Bagaimana Pak Mul? Baik-baik? Dahsyat ya. Dahsyat apanya Pak? Tuhannya atau acaranya Pak? Wah, ini luar biasa. Iya. Ada yang lain mau ditambahkan Pak Mul? Cukup? Ya. Devri, halo Devri. Gimana Devri? Indri, ada yang mau disampaikan? Bagaimana ibadah pagi ini? Cuma lambaian tangan saja ya. Diberkati ya. Dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Tante Chandra, lama enggak dengar suaranya Tante. Silahkan. Apa yang mau disampaikan buat jemaat ini? Duh, kok langsung dipateni. Iya toh. Tante. Di sini juga nampak. Ah ya, Tante, bagaimana Tante? Keliru pencet ya?
Iya, iya. Apa Tante? Kesannya? Iya, pagi ini bagaimana Tante? Apa yang mau disampaikan buat kita semuanya? Iya, nggak apa-apa. Amin. Iya, iya Tante, terima kasih. Ya, kurang dengar. Ya, karena memang yang bagian audio harus beristirahat dahulu. Dan ini terjadi kemarin mendekati hari-hari terakhir. Jadi 1 hari sebelum hari Minggu ini, jadi kami cukup dibuat sibuk kemarin siang, kami harus mempersiapkan semuanya, dan kalau misalkan hari ini rada kurang dengar dan lain sebagainya, ya kami memohon maaf ya Tante ya, nanti minggu depan akan kita perbaiki dengan lebih baik lagi. Gitu ya. Dan kemudian ada AI Junawati. AI, Om Michael, apa kabar Om? AI Junawati. Sehat Om? Puji Tuhan, ya saya sudah bisa melihat wajahnya Om Michael dan AI. Sehat ya, puji Tuhan. Ya, ya, Bapak Ibu, saya menginformasikan juga bahwa Bapak Victor, anaknya Om Michael ini sedang berada di rumah sakit, dan mari kita doakan juga untuk kesembuhannya, supaya Tuhan juga terus memohon belas kasihannya untuk terus bekerja, Roh Kudus terus menyembuhkan, menjamahnya, sehingga bisa sembuh dengan maksimal. Ada ini tertulis Baby Papilaya. Ibu Baby Papilaya, betul ya saya manggilnya ya. Selamat pagi. Tapi fotonya diam terus ya dari tadi. Ada Mami Lucy. Mami, apa kabar? Baik-baik, Mami. Puji Tuhan ya. Iya. Iya, senang sekali Tante bisa lihat wajahnya. Lama tidak ketemu ya. Doakan supaya semua cepat selesai ya masalah COVID, jadi kita bisa rame-rame lagi ketemu ya Tante ya. Pak Indra, wah ada pesan khusus Pak Indra? Loh kok malah makan toh Pak? Kita ini belum makan loh Pak dari tadi. Gimana Pak Indra ini? Dibawa ke sini ya, dibagi-bagi ke kita ya. Ada apa pesan khusus Pak Indra? Atau mau komentar makanannya enak? Oh lapar ya, iya memang enaknya ibadah online itu seperti ini ya Pak ya. Jadi memang benar-benar diberkati secara jasmani dan rohani ya. Ya, Saudara Mika, apa kabar? Mau ada pesan buat kita semua? Bagaimana kualitas penerimaan sinyal kita di tempat rumah daerahmu, Pak Mika? Bagus suara? Gimana?
gitu ya. Oh gitu ya. Iya, iya. Ya, baik. Baiklah. Waktu yang terbatas untuk kita bertegur sapa di pagi hari ini. Tetapi satu perkara yang ingin saya sampaikan bahwa kalau tadi sudah disampaikan bahwa murid yang setia itu harus bagaimana, saya cuma ingin menambahkan bahwa murid yang setia itu adalah konsisten menjalankan perintah amanah dari otoritas di atasnya. Jadi konsisten dalam hal segalanya dah. Murid yang setia adalah konsisten menjalankan perintah amanah dan dari otoritas di atasnya. Nah, kenapa saya pagi hari ini menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya? Karena ada satu quotes yang saya buat bahwa di tengah kegelapan dunia yang dibutuhkan itu hanyalah sebuah kasih. Tetapi bukan kasih yang besar, tetapi kasih yang konsisten. Jadi sekali lagi bahwa di tengah kegelapan dunia yang dibutuhkan bukanlah kasih yang besar, tetapi kasih yang konsisten. Yaitu kasih yang terus-menerus hadir, meskipun terlihatnya sederhana, tetapi sesungguhnya bukan kasih yang sepele. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, jangan pernah berhenti untuk saling menjaga kontak dengan saudara-saudara semuanya. Sederhana banget. Tiap pagi, tiap hari kita bisa saling menyapa. Mungkin setelah ibadah selesai ini, di hari-hari berikutnya saudara bisa saling bertegur sapa melalui chattingan WA, Instagram, ataupun telepon langsung. Kepada siapapun yang kita kenal tanpa pandang bulu, tanpa pamrih. Tidak usah memilih-milih siapa yang mau saya sapa, tetapi sesungguhnya hal-hal konsisten yang kita kerjakan itu adalah bagian dari karena kita mengasihi dan memperhatikan sesama saudara kita. Sederhana tetapi berdampak besar. Mari praktekkan kasih di tengah dunia yang gelap ini sebagai tanda bahwa kita adalah murid yang setia kepada Sang Pemilik kehidupan. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Gembala. Shalom, salam sejahtera buat jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini lewat Zoom atau live streaming yang ada di rumah setiap kita semuanya. Kami bersukacita semuanya, haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih atas hari ini dari pelayanan pada ibadah pada hari ini. Ya, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tanpa pemuritan, kekristenan itu tidak ada artinya. Tanpa kekristenan, ya, kita semuanya dipanggil, yang disebut Kristen itu adalah murid. Tanpa pemuritan tidak akan ada kekristenan. Karena itu perjalanan kehidupan rohani kita bersama dengan Allah akan dimulai dan baru dimulai dari kehidupan yang dimuridkan. Melalui pemuritan kita belajar untuk mengenal kehendak Allah dan hidup di dalam rencana Allah. Ketika kita dimuridkan, kita belajar menjadi murid Tuhan. Karena itu mulai hari ini mari kita memuridkan, kita dimuridkan terlebih dahulu hari ini dan mulailah kita memuridkan juga pada hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh hati kami bersukacita Tuhan kalau kami hari ini tetap boleh beribadah Tuhan dengan setiap keterbatasan yang ada. Kami mengucap syukur lewat ibadah hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami sudah menerima pengajaran hari ini tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah Engkau panggil menjadi percaya, mengikuti Engkau, menjadi murid,
murid yang setia, dan murid yang sejati. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang sejati Tuhan. Karena itulah kehendak-Mu dalam hidup kami setiap harinya Tuhan. Dan jadikanlah kami orang-orang yang dapat menjadi pemurid yang mencari murid ya Tuhan. Sehingga perintah-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya Tuhan. Dan kekristenan yang kami alami, yang kami hidupi sungguh-sungguh dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas setiap kebenaran pengajaran yang dari hamba-Mu yang sudah sampaikan Bapak Pendeta Jeffrey Teresna Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu makin nyata atas hamba-Mu. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya, berkati kesehatannya pun Tuhan, dimanapun hamba-Mu Engkau kirim berada, dimanapun berada Engkau berkati kesehatan dan keluarganya. Demikian Kau memberkati departemen ibadah yang melayani hari ini Tuhan, dengan setiap keterbatasan yang ada, dari personel yang ada Tuhan, Kau berkati para pemusik, pemuji yang hadir, Kau memberkati WL, Kau berkati media yang dijalankan Tuhan, semuanya Tuhan, berikan kesehatan yang prima, sehingga kami boleh ditutup bungkus, dilindungi dengan darah Yesus Tuhan. Terima kasih atas setiap persembahan, juga persepuluhan yang sudah diberikan. Kau berkati usaha pekerjaan yang Kau membuatnya berhasil. Tuhan, kami berdoa bersama-sama sepakat sehati untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini tubuh lemah Tuhan. Engkau memberkati. Tuhan, Engkau Jehovah Rafa. Engkau adalah penyembuh yang ajaib ya Tuhan. Karena itu biar tangan-Mu menjamah mereka Tuhan. Kami ikat, kami hancurkan setiap virus-virus yang ada di dalam tubuh yang lemah ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah darah Yesus Tuhan yang menyucikan, menguduskan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami tetap percaya Kau jagai keluarga mereka, beri kesehatan, kekuatan yang prima, sehingga mereka tetap terjaga dan terlindungi di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapamu. Bapa memberkati engkau, Bapa memberkati keluargamu, Bapa memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu, sehingga kau dibuatnya sehat, prima, dan terlindungi dari segala virus jahat. Di dalam nama Yesus, Bapa engkau memberkati usaha pekerjaanmu, seluruh aspek kehidupanmu, Tuhan memberkati. Juga Tuhan memberkati kerohanianmu, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama nyanyi pujian ini. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan layar, silahkan tampilkan wajahnya semua karena akan diambil gambarnya oleh tim media. Mari, ayo. Silahkan dibuka semuanya. Kameranya di-on-kan. Dan nanti dari tim media akan ambil fotonya. Mari, Bapak Ibu. Ya, tapi jangan pakai makan ya. Sudah? Semuanya udah terbuka ya? Sebentar tahan dulu ya, karena masih dipersiapkan. Siap? 1, 2, 3.
Lagi ya. 1, 2, 3. Lagi, ya oke ya, masih belum sempurna. 1, 2, 3. Ya, oke. Bisa meninggalkan tempatnya, gadgetnya boleh dimatikan dan selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Bye-bye, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dah. Berkat bagi bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.